Bola mata Yoshi, berlinang air mata. Dengan pil sublimasi itu, aku langsung mencapai tingkat pembekuan darah keempat dari tingkat pembekuan darah kedua. Aku juga berhasil membuka satu lapisan otot dan pembuluh darah. Setelah itu, tatapan mata Yoshi pun tampak sedikit bersemangat. Ia membuka mulutnya. Lalu dengan suaranya yang kering dan serak itu ia berkata, melalui peningkatan tingkat dan pembukaan lapisan otot dan pembuluh darah, aku menyadari bahwa racun di dalam tubuhku dapat ditekan, meskipun terkadang masih akan kambuh, tapi frekuensinya semakin lama juga semakin sedikit. Kukira dengan pil sublimasi ini, dan mencapai beberapa penerobosan tingkat, aku dapat menawarkan racun dalam tubuhku ini. Namun kenyataannya, pemikiranku itu terlalu indah. Wilbert mengerutkan alisnya, pil sublimasi memang tidak biasa. Ada beberapa racun yang memang juga dapat ditawarkan melalui peningkatan tingkat, tapi yang sangat jelas adalah, racun yang berada di dalam tubuh Yoshi ini, tidak dapat ditawarkan dengan mudah begitu saja. Setengah tahun kemudian, saat aku berlatih, racun itu tiba-tiba beraksi, tanpa peringatan sama sekali. Meskipun waktu itu aku telah mencapai tingkat pembekuan darah kelima, tapi menghadapi racun itu, aku tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa. Aku langsung muntah darah dan jatuh pingsan. Wajah Yoshi berubah muram, tampak sangat amat sedih. Masalah yang terjadi berikutnya, membuatnya tidak bisa menerimanya. Saat aku terbangun, ada seorang ahli alkimia yang datang ke rumahku. Ia memberitahu ayahku, aku hanya memiliki waktu 3 tahun lagi maksimum. Kalau dalam 3 tahun ini aku tidak bisa mendapatkan obat penawarnya, meski ada dokter ajaib sekalipun di dunia ini, tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu waktuku sudah tidak lama lagi. Aku juga tidak ingin menambah masalah untuk ayahku. Keluarga Lei kami tidak dapat membalaskan dendam ini, hanya dapat menelannya bulat-bulat saja. Lalu pada akhirnya aku menemukan organisasi pembunuh ini. Setelah aku bergabung dengan mereka, aku dapat membunuh orang yang ingin kubunuh. Oleh karena itu, di sisa waktuku ini, aku akan membunuh semua orang jahat yang ada di prefektur ini. Aku sekarang sudah berada di tingkat pembekuan darah ke-9, membuka 3 lapisan otot dan pembuluh darah. Aku sudah bisa membunuh sebagian besar orang jahat di dalam prefektur ini. Lalu, ekspresi wajah Yoshi sudah benar-benar tampak penuh dengan kebencian. Waktu kecil, dia sangat tidak suka pada orang-orang yang suka menyiksa dan mengganggu orang yang lemah. Dengan kemampuannya sekarang, dia pasti akan memenuhi janjinya pada dirinya sendiri. Dia akan melenyapkan seluruh pembuli di dunia ini. Wilbert menepuk pundaknya, lalu berkata dengan suara berat, sahabatku, ternyata aku tidak salah melihatmu. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati, orang yang seharusnya matilah yang seharusnya dikubur. Saat berkata demikian, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh yang menggebu-gebu. Freddy Ye, si jenius dari keluarga Ye, anjing dari orang luar, suatu hari nanti, aku, Wilbert Ye, pasti akan menginjakmu di bawah kakiku, agar kau bisa merasakan sakitnya hati ini. Jimmy Wei dari Sekte Racun, aku akan membuatmu tidak memiliki keturunan. Wilbert, kau sendiri kenapa berada di tempat ini, dan berdandan seperti ini pula? Yoshi bertanya dengan tidak mengerti. Karena kebaikan dari ibu Freddy Ye yang baik hati itu. Wilbert tersenyum dingin, lalu menceritakan semua kejadian yang terjadi padanya pada Yoshi, dan membuat Yoshi sangat terkejut. Kau tidak perlu mencari lagi. Aku tahu siapa pembunuh wanita itu, kata Yoshi dengan sedikit terkejut. Beberapa hari yang lalu, ku dengar Fotin Blood tangannya dipenggal oleh seseorang. Beberapa hari ini dibicarakan dengan sangat heboh di Jalan Hitam, ternyata kau yang melakukannya. Apakah dia adalah pemilik dari hotel itu? Tanya Wilbert balik sambil mengerutkan alisnya. Benar, dia. Yoshi bertatapan mata dengan Wilbert, lalu berkata, di Jalan Hitam ini, orang-orang memanggil Fotin Blood dengan sebutan Nyonya Fotin. Bisa dilihat bahwa kedudukannya di sini tidaklah rendah. Di Istana Hell Hunting, dia juga memiliki posisi yang cukup tinggi. Namun karena misi sebelumnya gagal, dia mendapatkan hukuman yang sangat keras. Kalau kau ingin menangkapnya untuk menjadi saksi, sangat sulit.
Wilbert mengepalkan tangannya dengan erat, sampai urat nadinya tampak jelas. Dengan kesal ia berkata, apa tidak ada cara lain lagi? Ibuku sudah sangat menderita, dan hampir saja mati di tangan para pembunuh itu. Aku harus menegakkan keadilan untuknya. Yoshi berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya kau seharusnya menemui pemimpin istana Hell Hunting. Dia sendiri juga merupakan seorang pembunuh, tapi ia selalu jelas dalam melakukan segala sesuatu. Kau boleh mengatainya tidak baik, tapi dia juga bukan orang jahat. Dia berdiri di sisi moralitas. Hehe. Wilbert tertawa dingin sejenak. Kalau dia bukan orang jahat, kenapa dia membuat peringkat pembunuh gelap dan merekrut orang untuk masuk ke dalam istana Hell Hunting menurut prestasi mereka? Secara tidak langsung itu juga membunuh orang. Peringkat pembunuh gelap bukan dia yang membuatnya. Itu adalah buatan dari para pembunuh di jalan hitam ini sendiri. Hanya saja istana Hell Hunting terkadang juga akan menggunakan peringkat itu sebagai referensi, jelas Yoshi. Dengan prestasimu hari ini, kau boleh masuk ke dalam istana Hell Hunting, bertemu dengan pemimpin mereka. Kau bisa mengatakan hal ini pada Eleven Blood. Wilbert menunda rencana awalnya, memutuskan untuk menuruti perkataan Yoshi, dan masuk ke istana Hell Hunting. Setelah berbincang lagi sejenak, mereka berdua pun saling berpisah. Di jalan hitam ini, ada banyak orang, sangat mudah untuk dijebak oleh orang lain. Oleh karena itu mereka berdua harus berhati-hati saat bertemu. Saat kembali ke kamarnya, hari sudah sangat larut. Malam ini setelah bertemu dengan Yoshi, musuh Wilbert pun bertambah satu lagi, yaitu Sekte Racun. Baiklah, aku, Wilbert Y., tidak pernah takut pada fraksi ataupun sekte manapun. Siapapun yang membuatku marah, pasti akan kulenyapkan. Keesokan harinya, Wilbert menerima kabar dari Eleven Blood di pagi hari. Ia menyuruh Wilbert untuk pergi ke istana Hell Hunting. Ada orang yang mencarinya. Jalan ke istana Hell Hunting hanya perlu menyusuri jalan hitam ini saja. Wilbert tiba di sebuah istana yang sebelumnya ia lihat itu. Eleven Blood tersenyum dan berkata, pemimpin sangat suka padamu, kuharap kau dapat bersikap baik. Wilbert mengepalkan kedua tangannya menjadi satu, lalu berjalan masuk ke pintu istana, meninggalkan Eleven Blood seorang diri, yang menggelengkan kepalanya di tempat, mulutnya bergumam, si tua 13 Blood itu, bisa-bisanya dia mati di dalam dermaga hujan, dan darahnya diusapkan ke batu nisan, benar-benar mengenaskan. Mungkin seumur hidup ini dia tidak akan menyangka dirinya akan bernasib seperti ini. Lalu, Eleven Blood pun membalikkan tubuhnya pergi dari sana, sedangkan Wilbert memasuki istana itu sendirian. Aura yang dingin menyelimuti tempat itu. Wilbert melihat ke sekelilingnya, dan melihat beberapa penjaga dan pembunuh. Aura mereka tidak lemah, hanya saja tinggal di dalam tempat seperti ini dalam waktu yang cukup lama, pasti akan membuat orang merasa kesal. Coba kulihat, siapa kau sebenarnya? Wilbert masuk ke dalam sebuah istana besar. Sepanjang perjalanan tidak ada orang yang menghadangnya, pasti sudah diberi pemberitahuan dari atasan mereka dengan jelas. Di atas singgasana, duduklah seseorang yang mengenakan jubah besar berwarna hitam, yang menutupi sekujur tubuhnya. Di atas kepalanya ada secarik kain hitam yang lebar, yang menutupi wajahnya, yang tidak terlihat, memang tampak lebih misterius. Kau adalah Wilson Lin. Begitu membuka mulutnya, jantung Wilbert berdegup kencang. Ternyata orang itu adalah seorang wanita. Dan, usianya sepertinya juga tidak besar. Wilbert menganggukkan kepalanya, benar, aku adalah Wilson Lin. Entah pemimpin istana memanggilku kemari, karena masalah apa? Hehe. Pemimpin istana itu berkata, ku dengar, kemampuanmu lumayan juga. Kurasa susunan hujan darah yang ada di dermaga hujan, dihancurkan oleh Mukan, 13 Blood, juga kaulah yang membunuhnya. Nada bicaranya tidak asin tidak tawar, juga tidak terdengar terlalu marah, hanya terdengar seperti sedang mengatakan suatu kejadian dengan sangat tenang dan santai. Wilbert tidak menjawab, dia sedang menebak apa tujuan dari sang pemimpin istana itu. Kau tidak perlu berpikir banyak, aku tidak ada maksud lain, kata pemimpin istana, kemampuannya juga tidak baik, pantas untuk mati. Hari ini aku mengundangmu datang kemari,
bukan untuk menghakimimu, melainkan ingin bertanya padamu, apakah kau bersedia bergabung dalam istana Hellhuntingku? Wilbert menatap pemimpin istana, dilihat dari auranya, dia adalah seorang petarung tingkat pengecoran nadi. Seharusnya dia telah mencapai tingkat pengecoran nadi ke-7, kemampuannya sangat kuat. Namun, dia juga tidak perlu berpikir terlalu panjang. Pemimpin istana, kalau kau mengetahui identitasku, mungkin kau tidak akan berpikir seperti itu. Setelah Wilbert berkata demikian, ia langsung melepaskan topeng wajahnya dan menunjukkan wajah aslinya. Telapak tangan pemimpin istana sedikit gemetaran. Gerakan yang kecil itu tertangkap oleh mata Wilbert, hal itu membuat hatinya agak sedikit terkejut. Kau adalah tuan muda kelima dari keluarga Y, Wilbert Y. Begitu melihat Wilbert, pemimpin istana pun berkata dengan suara berat. Wilbert tersenyum tipis, dan mengangguk sambil berkata, setelah tahu ini pasti pemimpin istana juga tahu apa maksud kedatanganku kemari. Aku benar-benar bingung. Pemimpin istana sepertinya sedang menghina dirinya sendiri. Di balik jubah hitam yang lebar dan panjang itu, sepasang matanya menatap ke arah Wilbert. Ia berkata, kudengar katanya tuan muda kelima keluarga Y memiliki penyakit dingin, yang sudah lama tidak sembuh. Kecepatan kultivasinya juga sangat lama, kemampuannya sangat rendah, sering sekali disiksa di dalam keluarganya. Setelah berkata demikian, ia sengaja untuk berhenti sejenak, sedangkan Wilbert sedang menyipitkan matanya menatap ke arah pemimpin istana. Sang pemimpin istana itu sengaja ingin memancing kemarahan di dalam hatinya. Wajah Wilbert tidak tampak bergetar sedikit pun, namun dalam hati ia merasa bahwa cara pemimpin istana ini sangat mengejutkan. Apa yang ingin kau katakan? Wilbert menghembuskan nafas putih, lalu maju 2 langkah ke depan, mendekati singgasana dan mengangkat kepalanya melihat ke arah pemimpin istana. Bagaimana caranya Tuan Muda Y membunuh 13 Blood, menghancurkan susunan hujan darah, dan mengalahkan lawan-lawan yang tingkat kultivasinya lebih tinggi secara berturut-turut hanya dengan kemampuan di tingkat pembekuan darah keempat. Orang biasa pun bisa melihat, Wilbert adalah seorang pembela diri tingkat pembekuan darah keempat. Namun tidak ada orang yang bisa melihat bahwa dia sudah membuka 6 lapisan otot dan pembuluh darah. Bisa dibilang, ia bisa mengalahkan orang-orang yang bertarung dengannya. Sebagian besar alasannya adalah karena jumlah lapisan otot dan pembuluh darah yang telah ia buka. Namun sayang, lawannya baru menyadari hal itu saat mereka mati. Wilbert tidak menjawab, pemimpin istana ini bisa mendapatkan posisi seperti sekarang ini, seharusnya juga tahu apa yang seharusnya ia tanyakan, apa pula yang seharusnya tidak ia tanyakan. Maaf aku telah lancang. Melihat Wilbert tidak menjawab, pemimpin istana pun hanya bisa tersenyum, dan meminta maaf. Tak perlu basa-basi, aku tidak punya waktu sebanyak itu. Wilbert menundukkan matanya, seolah meneteskan air mata, ia merapatkan giginya, lalu tiba-tiba merubah ekspresi wajahnya. Dengan suara rendah ia berkata, serahkan 14 Blood kepadaku, aku harus membawanya pulang untuk menjadi saksi, dan membunuh si brengsek Wang itu. Nyonya 14. Pemimpin istana menggeleng-gelengkan kepalanya, suaranya tetap tenang, ia berkata, aku yang mengutusnya, masalah ini, tidak ada hubungan langsung dengannya sama sekali. Hehe. Tenggorokan Wilbert terasa kering dan serak, kemarahan di dalam hatinya semakin membara. Pemimpin istana sepertimu ini, cukup profesional juga, bawahan membuat kesalahan, kau menimpalkannya semua pada dirimu sendiri, apa kau mengira, aku tidak berani menyentuhmu? Atau, kau merasa, aku tidak bisa menyentuhmu? Wilbert sudah merupakan pembela diri tingkat pembekuan darah keempat, tapi lapisan otot dan pembuluh darah yang sudah ia buka ada 6, dengan sekuat tenaganya, ia bahkan dapat membunuh seorang pembela diri tingkat pengecoran nadi, dan tingkat penilaian tubuhnya sendiri bahkan sudah sebanding dengan tingkat pengecoran nadi. Ditambah lagi dengan tinju api dan tinju pembunuh 7 langkah, kitab 1000 cahaya, serta kekuatan rohnya sendiri. Kalaupun ia tidak bisa membunuh pemimpin istana ini, ia pasti juga akan membuatnya terluka parah. Kemarahan Wilbert sama sekali tidak palsu, pemimpin istana pun terdiam sejenak, lalu berkata,
Nyonya Wang itu dulu pernah datang menemuiku, menyuruhku untuk mengutus bawahan untuk membunuh kau dan ibumu. Seharusnya kau tahu, kami sebagai pembunuh, yang bekerja di bidang ini, pasti akan melakukan apapun asalkan ada keuntungan yang cukup. La mengeluarkan sebuah liontin giok. Di atas liontin giok itu ada sedikit cahaya yang bersinar. Dari atas sana, Wilbert dapat merasakan sebuah kekuatan roh. Itu adalah sebuah benda berharga spiritual yang dapat membantu kekuatan roh dalam kultivasi, dan benda itu sangatlah familiar. Ini adalah benda berharga yang dijaminkan oleh Nyonya Wang waktu itu di sini, kurasa, seharusnya kau mengenalinya. Pemimpin istana melemparkan liontin giok itu, sebuah kekuatan yang dahsyat pun memasuki liontin giok itu, dan saat terjatuh, efeknya sangat luar biasa. Wajah Wilbert tampak datar, ia mengulurkan telapak tangannya, dan langsung menangkapnya dengan tangannya. Ini adalah liontin giok spiritual biru milik keluarga Ye kami. Dalam jarak dekat, Wilbert hanya melihatnya sekali saja, dan langsung mengenalinya. Bawa saja ini kembali, dapat digunakan sebagai barang bukti, Nyonya Fotin, tidak akan mungkin ikut denganmu. Hanya dengan sebuah liontin giok spiritual biru saja tidak dapat mengartikan apa-apa, Nyonya Wang bisa saja melemparkan kesalahannya padaku, dan malah balik menyerangku. Kalau begitu, bukankah akulah yang malah harus meneteskan air mata? Wilbert bukan orang bodoh, kejadian yang balik menyerang orang seperti ini sudah sering ia alami di kehidupan sebelumnya. Kalau tidak menggunakan cara apapun, mungkin dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Nyonya Wang itu. Tuan muda kelima, kami para pembunuh juga memiliki batasan. Sebenarnya tidak seharusnya aku membocorkan rahasia apapun tentang Nyonya Wang. Itu juga berada dalam peraturan kami para pembunuh. Sekarang aku sudah membantumu sampai di sini, sisanya, tuan muda lakukan saja sendiri. Wilbert menggenggam liontin giok spiritual biru itu, lalu tertawa pelan. Tak disangka, pemimpin istana ini sudah ia pojokkan sampai menjadi seperti ini. Sepertinya, malah dia yang merasa menderita. Kau sudah membunuh 13 Blood. Langkah kaki Wilbert tadi hendak melangkah keluar, lalu ia pun mendengar suara pemimpin istana dari belakang punggungnya. Wilbert sedikit tercengang, lalu, sebuah senyuman pun muncul di wajahnya. Ya, aku sudah membunuh 13 Blood. Bukankah kartu pembunuh darah itu ada di tangannya sendiri? Saat memikirkan hal itu, Wilbert pun merasa tenang. Pemimpin istana, kenapa kau memberikan liontin giok spiritual biru itu padanya? Setelah Wilbert pergi, sesosok bayangan pun masuk dari luar ke dalam. Dia adalah 11 Blood. Mendengar perkataan itu, pemimpin istana menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kemampuan Wilbert Ye sudah cukup untuk membuat orang terkesima. Meskipun berhadapan denganku, dia juga sama sekali tidak takut. Kalau dia tidak punya cara, berarti nyalinya ini terlalu besar. 11 Blood tertegun sejenak, beberapa saat kemudian, ia pun berkata dengan bingung, pemimpin istana merasa dia lebih berharga untuk diperteman daripada Nyonya Wang. Pemimpin istana tidak berkata apa-apa. Ia duduk di atas singgasananya, tatapan matanya melihat ke kejauhan. 11 Blood sedang menunggu sebuah jawaban. Aku hanya memiliki waktu 3 bulan, pertempuran di desa Wudou, kalau sampai kalah tubuh 11 Blood gemetaran, mulutnya sedikit terbuka seperti ingin berkata sesuatu, namun akhirnya, ia hanya dapat berkata dalam hatinya sambil menghela nafas. Peperangan ini, tidak boleh sampai kalah. Untuk mengikuti Wilbert Ye, perhatikan segala tindakannya dengan seksama, tapi jangan ikut campur dalam kehidupannya, hanya perlu memperhatikannya diam-diam, dan laporkan padaku setiap saat. Setelah pemimpin istana memberi perintah, 11 Blood pun mundur. Wilbert yang sudah mendapatkan barang bukti pun juga hendak segera pulang ke rumahnya. Dengan barang bukti ini, cukup untuk membuktikan bahwa Nyonya Wang pernah mencari pembunuh, dan ingin membunuh dia dan ibunya. Kali ini, Raymond Ye sekalipun juga tidak akan bisa berkata apa-apa. Di kediaman keluarga Ye saat ini, situasinya sangat meriah dan gembira. Di depan pintu rumah kediaman keluarga Ye, dihiasi dengan lentera dan petasan berwarna-warni,
sangat meriah sekali. Ada banyak sekali orang yang keluar dan masuk, mereka semua adalah anggota-anggota keluarga bangsawan di seluruh prefektur. Di depan pintu, Fendi Ye menyambut kedatangan para tamu. Selamat, selamat ya, kata para tamu yang lewat sambil menyipitkan mata mereka dan mengepalkan tangan mereka bersamaan pada Fendi. Meskipun wajah Fendi tampak tersenyum, tapi dalam hati ia terus mengumpat. Apanya yang perlu dibanggakan? Bukankah hanya orang-orang dari sekte bela diri Ling Qiao ikut kembali bersama dengan adik ketiga saja? Begitu saja harus memasang lampu-lampu warna-warni dengan meriah di depan rumah seperti ini, kan bukan hari pernikahan, kenapa harus dirayakan dengan semegah ini? Tak lama kemudian, segerombolan orang dan kuda pun masuk ke dalam. Tuan Muda Zuo, melihat kedatangan orang tersebut, Fendi pun menyapanya. Orang itu tak lain tak bukan adalah Yandi Zuo dari Paviliun Harta Berharga.